Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandika Fildani, NRP 15/2023-062. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penanganan missing value pada dataset buatan dan dataset publik secara manual serta penerapannya dalam pemrograman. Perkenalkan, di sini saya Riandika Fildani dan NRP 15/2023-062. Kemudian kita mulai dari pengertian si missing value-nya ini. Missing value itu kondisi ketika suatu atribut dalam dataset tidak memiliki nilai yang tercatat sehingga data tersebut menjadi tidak lengkap. Dalam praktik pengolahan data, missing value biasanya ditandai dengan simbol tertentu seperti none atau not a number, null atau nilai kosong pada suatu kolom data. Nah, si missing value ini memiliki dampak. Yang pertama, berkurangnya jumlah data yang dapat dianalisis. Yang kedua, menurunkan akurasi model. Yang ketiga, menyebabkan bias. Dan yang keempat, mengganggu perhitungan statistik. Dan di sini ada teknik-teknik missing value. Yang pertama itu ada deletion method, yaitu metode penghapusan data dengan cara menghapus data yang memiliki nilai kosong dari dataset. Beberapa metode penghapusan data ini umumnya digunakan antara lain yang pertama ada listwise deletion, yaitu menghapus seluruh baris data apabila terdapat minimal satu nilai yang hilang pada baris tersebut. Yang kedua ada pairwise deletion, itu tuh hanya diabaikan pada perhitungan tertentu yang melibatkan variabel tersebut. Yang ketiga ada dropping column atau menghapus kolom atau variabel yang memiliki jumlah missing value sangat besar. Yang kedua ada teknik imputasi sederhana atau simple imputation. Itu tuh metode penanganan missing value dengan cara menggantikan nilai yang hilang menggunakan nilai statistik tertentu yang dihitung dari data yang tersedia. Beberapa teknik imputasi sederhana yang umum digunakan adalah Mean imputation. Nah, Mean imputation ini dilakukan dengan mengganti nilai yang hilang menggunakan nilai rata-rata atau nilai Mean dari seluruh data yang tersedia pada variabel tersebut. Rumus rata-ratanya yaitu seperti ini, di mana x top ini adalah nilai rata-rata, x ini adalah nilai data ke i, dan n ini jumlah data. Kemudian di sini ada median imputation. Median imputation itu ngeganti nilai yang hilang menggunakan nilai tengah dari dataset setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini ada dua rumus. Jika jumlah datanya ganjil pakai rumus ini. Kemudian jika jumlah datanya genap pakai rumus ini. Yang ketiga ada mode imputation. Mode imputation ini menggantikan nilai yang hilang menggunakan nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Nah, rumusnya itu adalah mode sama dengan nilai dengan frekuensi tertinggi. Kemudian next ini ada constant imputation. Constant imputation merupakan metode yang menggantikan nilai yang hilang dengan suatu nilai konstan tertentu. Nilai yang digunakan dapat berupa angka seperti 0, min 1, atau nilai khusus seperti unknown atau tidak diketahui. Kemudian ada beberapa teknik lagi yaitu forward fill dan backward fill. Forward fill itu merupakan metode pengisian nilai yang hilang dengan menggunakan nilai terakhir yang tersedia sebelum dalam urutan data. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Xt sama dengan xt min 1, di mana xt ini adalah nilai yang hilang pada waktu ke t, kemudian xt min 1 ini nilai sebelum yang tersedia. Kemudian backward fill itu mengisi nilai yang hilang menggunakan nilai berikutnya dalam urutan atau nilai setelah yang dicari itu. Di sini rumusnya xt sama dengan xt plus 1. Kemudian di sini ada interpolation. Interpolasi merupakan metode estimasi nilai yang hilang dengan memanfaatkan pola perubahan data di antara dua titik observasi yang tersedia.
Ya, rumus yang digunakan ini seperti ini ya. Y sama dengan Y1 tambah X min X1 dibagi X2 min X1 dikali Y2 min Y1, di mana X1 ini posisi data pertama yang diketahui, sedangkan X2 ini posisi data kedua yang diketahui, Y1 ini nilai pada X1, Y2 ini nilai pada X2, X ini ada posisi data yang missing yang ingin dicari, Y ini nilai hasil interpolasi. Nah, di sini ada K-Nernst Neckboard Imputation atau KNN. Metode KNN ini merupakan salah satu teknik penanganan missing value yang memanfaatkan kemiripan antara data dalam suatu dataset. Langkah-langkah utama dalam KNN imputation itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu nentuin nilai K atau jumlah tetangga terdekat, kemudian menghitung jarak antar data. Yang ketiga, memilih K-data dengan jarak terdekat terhadap data yang memiliki nilai hilang. Dan yang keempat, mengisi nilai yang hilang menggunakan rata-rata atau nilai dominan dari tetangga tersebut. Nah, salah satu rumus jarak yang sering digunakan tuh seperti ini ya. dxy akar sigma x i min y1 pangkat 2, dimana x ini tuh adalah nilai atribut ke i pada data x, sedangkan nilai atribut ke i pada data y itu ditandai dengan y. Kemudian ada teknik selanjutnya, ada regression imputation. Regression imputation merupakan metode penanganan missing value dengan menggunakan model regresi untuk memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan hubungan antara variabel dalam dataset. Rumus yang digunakan ini adalah Y sama dengan A plus BX tambah E. Nah, rumus regresi ya teman-teman. Kemudian di sini ada teknik selanjutnya yaitu multiple imputation, yaitu metode penanganan missing value yang menghasilkan beberapa kemungkinan nilai imputasi untuk menggantikan nilai yang hilang. Secara umum, proses multiple imputation itu terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama itu ada imputation atau mengisi nilai yang hilang dengan beberapa kemungkinan nilai berdasarkan distribusi data. Yang kedua ada analisis. Setiap dataset hasil imputasi dianalisis secara terpisah. Yang ketiga ada pooling. Hasil analisis dari seluruh dataset digabungkan untuk memperoleh estimasi akhir. Yang ketiga yang terakhir nih, yaitu expectation maximization atau IM, merupakan metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan parameter suatu model ketika dataset memiliki nilai yang tidak lengkap atau missing value. Algoritma IM ini terdiri dari 2 tahap utama, yaitu expectation step atau I-step sama maximization step atau M-step. Secara matematis, proses optimasi dalam algoritma IM dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian di sini ada studi kasus manual, di mana studi kasus ini tuh menganalisis performa akademik mahasiswa pada mata kuliah data science. Jika seorang dosen ngumpulin data beberapa indikator akademik mahasiswa yang meliputi presentasi kehadiran mahasiswa, nilai tugas, dan nilai ujian akhir. Data ini tuh digunakan untuk menganalisis hubungan antara kehadiran mahasiswa dengan hasil akademik yang diperoleh. Namun pada proses pengumpulan data ini ditemukan bahwa beberapa data ini tidak tercatat secara lengkap. Hal ini terjadi karena mahasiswa tidak mengumpulkan tugas, kesalahan dalam proses pencatatan nilai, atau gangguan pada sistem akademik.
Nah, sebelum dataset digunakan untuk proses analisis data atau pemodelan machine learning, maka data yang hilang perlu ditangani terlebih dahulu agar tidak menimbulkan bias dalam analisis. Berikut ada 5 data ya. Kita coba menggunakan metode yang pertama. Di sini ada deletion method, dimana di sini baris yang kosong itu langsung dihapus. Nah, itu pakai listwise deletion. Kayak ini M2 ini kan datanya seperti ini. Nah, ini ada none, ada none, ada none. Nah, ini langsung hapus, langsung hapus, langsung hapus. Jadi hasilnya seperti ini. Hanya menyisakan 2 data, yaitu data mahasiswa pertama dan mahasiswa keempat. Kemudian ada simple imputation. Nah, di sini tuh ada beberapa yang digunakan untuk kehadiran nih. Kita coba pakai mean dihitung nih semuanya, terus dibagi jumlah data yang ada gitu. Nah, didapat 87,5 dan si nilai di kehadiran ini diganti dengan nilai mean kehadiran. Kemudian di sini ada mean nilai tugas 859078 dibagi jumlah datanya. Nah, didapat 84,25. Kemudian di sini ada mean nilai ujian. Ini hitung data yang ada dibagi jumlah data yang ada. Nah, dia nilai 6 itu diganti dengan nilai mean si nilai ujian. Kemudian kita pakai cara yang ketiga, yaitu constant imputation. Nah, di sini saya nentuin nilai konstannya itu 0. Jadi nggak ganti aja si nilai none ini tuh pakai 0 gitu. Kemudian di sini saya pakai salah satu antara forward fill sama backward fill. Di sini saya pakai forward fill, dimana ini ngegantiin nilai kosong dengan nilai data sebelumnya. Di sini kan kelihatan nih, ini tuh yang none-nya. Nah, karena pakai forward fill, kita ambil nilai sebelumnya, jadi diisi pakai nilai yang sebelumnya. Berlaku juga untuk nilai tugas dan nilai ujian. Kemudian di sini ada interpolation, yaitu untuk memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan nilai sebelum dan sesudahnya. Kita gunakan itu tuh nilai ujian yang mahasiswa ketiga gitu. Nah, kita pakai kolom nilai ujian, di mana nilai sebelumnya itu ada 82, nilai sesudahnya itu 80. Di mana ya satunya 82, ini karena yang dicari yang ketiga, ini pakai dikurangi mahasiswa kedua, 4 ini untuk mahasiswa keempatnya. Kemudian ya 2 ini diisi dengan nilai mahasiswa keempat, kemudian ya 1 ini diisi oleh mahasiswa kedua. Didapat hasilnya 81 dan nilai none pada nilai ujian ini diganti dengan hasil interpolationnya itu 81. Kemudian di sini ada KNN imputation, di mana seperti ini rumus jarak Euclidean atau rumus menghitung jarak. Data perhitungannya menggunakan kehadiran dan nilai tugas. Nah, ini perhitungan M3 ke M1 didapatnya seperti ini ya, 95 90 ditambah 90 min 85 pangkat 2, dia dapat hasilnya akar 50 sama dengan 77,5. Nah, dari M3 ke M4 itu udah didapat 99,21. Nah, kemudian dihitung si nilai imputationnya, didapat 84. Kemudian di sini ada teknik selanjutnya, itu regression imputation, di mana di sini kita pakai 2 kolom, yaitu nilai tugas sama nilai ujian. Dihitung rata-rata si nilai tugas dengan nilai ujian. Kemudian kita tentuin koefisien regresinya, kemudian tentuin juga interceptionnya. Kemudian dibuatlah persamaan regresinya, yaitu seperti ini, min 8,37 tambah 1,13x, dimana
kita mau nyari nilai ujian. Di sini tuh yang NaN yang M3. Nah, kita tuh pakai nilai tugas dari si M3-nya yaitu 90. Nah, diisi didapatlah 93,33. Kemudian ada multiple imputation. Nah, imputation ini buat 3 dataset yang nilai yang hilang, nilai tugas M2 itu diganti ketika kemungkinannya 82, 83, sama 84, nilai kehadirannya itu diganti dengan 82, 83, 84, nilai ujiannya diganti dengan 85, 86, 87. Nah, di sini analisisnya untuk ngitung rata-rata main setiap datanya. Dan di sini ada kita gunakan polling di mana gabungan hasil dengan rumus rata-rata akhir antara main D1, D2, dan D3 didapat 87,2. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian teknik yang terakhir ini ada expectation maximization, yaitu rumus dasarnya seperti ini. Kemudian langkah pertama itu installation atau T-nya udah 0. Asumsikan nilai awal missing dengan main sederhana. Nilai tugas M2 ini dapat 84, nilai tugas M3 itu 85, nilai kehadiran itu M5 itu 85. Nah, kemudian kita pakai step atau hitung ekspektasi parameter model, misalkan M dan covariance menggunakan dataset ini. Kemudian yang ketiga ada maximization step, kemudian update nilai yang hilang berdasarkan model linear dan distribusi saat ini. Misal M2 tugas T plus 1 main dari tugas lainnya itu 83,8. Nah, di sini dihitung, diganti maksudnya. Nah, M3 ini tujuan T plus 1 main dari ujian lainnya. Nah, diganti sini lainan di sini tuh pakai nilai ini. Kemudian M5 kehadiran. Nah, main dari kehadiran lainnya atau rata-rata yang lainnya diganti. Kemudian ulangi step dan M step hingga perubahan nilai kurang dari misal 0,01. Kemudian ini untuk hasil si expectation maximization-nya atau IM-nya. Kemudian di sini kita lanjut ke studi kasus data publik, di mana data publik yang digunakan pada penelitian ini dataset Titanic yang berisi informasi mengenai penumpang kapal Titanic pada peristiwa tenggelamnya kapal tersebut. Nah, dataset ini memuat beberapa atribut seperti age atau usia penumpang, fare atau tarif tiket, SIBSF jumlah saudara atau pasangan yang ikut, part yaitu jumlah orang tua atau anak yang ikut. Kemudian dataset Titanic yang sering digunakan dalam analisis data karena memiliki kombinasi data numerik dan kategori yang dapat digunakan untuk berbagai jenis analisis. Nah, pada penelitian ini beberapa metode penanganan missing value yang diterapkan yaitu Deletion method, Simple Imputation, Constant Imputation, Forward Fill, Interpolation, KNN Imputation, Regression Imputation, Multiple Imputation, serta IM untuk melihat bagaimana setiap metode menangani data yang tidak lengkap. Tapi sebelum itu kita karena yang dataset tadi yang manual tadi itu tuh perlu diimplementasikan pada code. Nah, di sini seperti biasa kita import dulu library yang kita gunakan. Di sini ada Pandas, NumPy, kemudian ini ada KNN Imputer, ada linear regression. Kemudian kita dataset yang tadi manual tadi tuh dibuat gitu. Seperti ini, dibuat data frame. Kemudian di sini tuh kan terlihat gitu, ini ada yang nannya, ada yang nannya. Kemudian untuk nampilin data set awal tuh pakai data frame, itu untuk ambil DF mahasiswa, itu nyimpan kolom mahasiswa ke dalam variabel terpisah gitu. DF drop kolom itu menghapus kolom mahasiswa dari dataset utama. Nah, dataset baru DF6 hanya berisi
data numerik yang digunakan dalam proses imputasi. Tujuan pemisahan ini tuh agar kolom identitas tidak ikut dihitung dalam algoritma imputasi. Kemudian di sini pakai df deletion, nah dropna gitu. Df deletion insert 0 mahasiswa dropna index. Nah, 6 dropna ini untuk menghapus seluruh bagian yang memiliki missing value, jadi dihapus semuanya. Dan df selection itu menyimpan hasil hapusan dalam variabel df selection. Dia menambahkan kembali kolom mahasiswa ke posisi pertama pada dataset, mengambil nama mahasiswa yang sesuai dengan baris data yang tidak dihapus. Nah, outputnya tuh seperti ini ya. Nah, seperti yang di hitungan manual tadi sama. Dan di sini pakai simple imputation. Nah, ini tuh pakai df main di mana df main itu buat menghitung nilai rata-rata di setiap kolom pada dataset. Kemudian filna ini untuk mengisi nilai yang hilang menggunakan nilai si rata-rata tersebut, nilai ini. Def main ini untuk menyimpan hasil imputasi ke dalam variabel def main untuk menyimpan nilainya. Nah, def insert ini untuk menambahkan kembali kolom mahasiswa ke dataset. Kemudian ya ini hasilnya. Nah, nilai nanan itu udah diganti dengan nilai rata-rata. Kemudian di sini ada yang pakai konstanta ya, dimana df konstan sama dengan df 6 filna 0. Nah, ngisi nilai konstantanya tuh 0. Kemudian df constant insert untuk ini untuk membalikan kolom identitas mahasiswa, dimana outputnya seperti ini, dimana nilai nan yang ada diganti dengan nilai 0. Kemudian di sini kan tadi ada forward fill sama backward fill. Di sini saya pakai forward fill, dimana def fill sama dengan def 6 fillna metode f fill, dimana ini tuh pakai metode forward fill, dimana nilai yang kosong menggunakan nilai baris sebelumnya. Nah, di sini terlihat hasilnya. Nah, ini nih pakai nilai yang ini pakai nilai yang ini, nilai yang ini pakai nilai yang ini. Nah, kemudian di sini ada metode selanjutnya itu pakai interception, dimana di sini 6 interpolate, dimana df insert 0 mahasiswa. Di sini interpolate ini untuk mengestimasi nilai yang hilang berdasarkan hubungan linear antar data di sekitarnya. Df intercept ini buat nyimpen hasil interpolasinya dan dia dapat hasilnya seperti ini. Kemudian ada metode knn imputer. Di sini si k-nya tuh saya tentuin tuh 2 gitu. Kemudian input fit transport df 6 ini untuk menghitung jarak antar data dan mengisi nilai yang hilang berdasarkan rata-rata dari tetangga terdekat. Kemudian pd data frame itu mengubah hasil imputasi menjadi data frame kembali. Kemudian kolom untuk memiliki nama kolom dataset. Nah, ini untuk menambahkan nilai identitas. Didapat hasilnya seperti ini. Kemudian ini ada regression, dimana def train itu kodenya seperti ini. Di copy dulu si datasetnya untuk proses regresi. Kemudian train ini tuh untuk mengambil data yang memiliki nilai lengkap untuk dilatih si model regresinya. Kemudian test ini untuk mengambil data yang memiliki nilai tugas yang hilang. Nah, extrain ini untuk variabel independen yaitu kehadiran. Nah, train ini variabel dependen yaitu nilai tugas. Nah, kemudian ini pakai metodenya itu membuat model yaitu regresi linear. Kemudian model fit run itu melatih model menggunakan data training. Kemudian model predict itu memprediksi nilai tugas yang hilang. Dan dapat hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada multiple imputation, di mana
Code-nya seperti ini, multi-IMP, iteratif, imputer, max iternya tuh di maksimum iterasinya tuh 10, random state-nya 0, dimana def multiplied pada data frame, multi infit transform df6, kemudian di insert juga. Nah, iteratif imputer max enter itu kayak buat model iteratif dengan maksimum 10 iterasi. Nah, fit transform ini tuh untuk mengisi nilai yang hilang dengan memperkirakan nilai berdasarkan hubungan antar variabel secara berulang. Nah, kemudian outputnya seperti ini. Nah, yang terakhir ada MIM atau expectation maximization atau IM. Nah, ini maksimal iterasinya 20, kemudian melakukan estimasi nilai yang hilang secara iteratif hingga konvergen itu pakai fit transform ini, kemudian mengubah hasil imputasi menjadi data frame kembali, kemudian nambahin kembali kolom identitas seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk data set yang tadi saya kasus data set publik yang saya jelaskan tuh yang ini. Nah, tadi yang pakai Titanic. Nah, ini code implementasi programnya. Bentar. Nah, di sini seperti biasa ya, kita import dulu library yang kita gunakan. Di sini ada pandas dan numpy, kemudian read CSV ini tuh buat baca si dataset CSV-nya. Kemudian ini outputnya, data-datanya. Di sini saya nampilin 10 data set teratas. Kemudian df head filenya ini untuk nampilin tadi ini 10 data baris pertama dari dataset. Kemudian df is no sum gitu untuk menghitung jumlah missing value pada kolom dataset. Di sini didapat ternyata yang paling banyak itu di cabin yang missing value-nya. Kemudian ada age juga, ada embarked. Kemudian di sini saya pakai kolom-kolom tertentu aja, yaitu age atau umur, fair, SIBSP sama parks, dimana ditampilin juga 10 data teratasnya. Nah, di sini. Kemudian di sini ada df deletion, dimana ini tuh untuk menggunakan metode si deletion method, itu yang paling sederhana, yaitu menghapus baris data yang punya nilai kosong. Nah, ini outputnya. Kemudian di sini ada mean. Di sini ada mean dari metode simple imputation, itu nganti nilai rata-ratanya untuk menentukan nilai yang hilang. Nah, di sini tuh metode ini cukup sederhana dan sering digunakan karena tidak menghapus data yang ada. Ini outputnya. Kemudian di sini konstanta nah pakai metode constant imputation. Nah, di sini konstanta yang saya gunakan itu 0. Nah, di sini bisa terlihat. Nah, ini nilai none-nya. Kemudian df6 pakai forward fill. Ini metode forward fill, code-nya tuh pakai seperti ini ya, df6 fill-nya metode f fill. Nah, kalau misalkan pakai backward fill tinggal b fill gitu. Nah, ini outputnya, dimana nilai ini data ke-6 ini pakai nilai yang sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada interpolation, digunakan memberikan nilai yang hilang berdasarkan pola perubahan data yang di sekitarnya. Nah, ini tinggal 6 interpolate gitu aja, dan df interhead ini untuk nampilkan 10 data teratas. Nah, ini nilai kelimanya.
Nah, ini pakai KNN imputer dengan di sini tuh nilai K-nya 3, kemudian data frame, KN feed transfer. Kemudian KNN ini tuh digunakan untuk mengisi nilai yang hilang berdasarkan nilai dari beberapa data yang paling mirip atau paling dekat gitu. Di sini K-nya 3, didapat hasilnya seperti ini. Dan nilai kelimanya udah diganti dengan nilai hasil KNN importation ini. Kemudian ada regression linear, sebenarnya code-nya sama yang kayak manual tadi, di copy, kemudian di train yang edge ini, kemudian didapat hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada multiple imputation, yaitu metode yang menghasilkan beberapa kemungkinan nilai imputasi untuk mematikan nilai yang hilang. Nah, di sini max iterasinya dipakai 10, random state-nya 0. Di sini teh tinggal panggil aja untuk code-nya tuh iteratif imputer gitu. Dan didapat hasilnya seperti ini. Dan di sini ada IM atau expectation maximization, merupakan metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai yang hilang melalui proses iteratif, di mana dengan data set Titanic ini saya maksimalkan iterasinya itu 20. Nah, di sini tuh ada 2 tahap ya di dalam max iter ini, yaitu ada I step sama M step. Didapat hasilnya seperti ini. Dan kita kembali ke PPT. Jadi kesimpulan dari missing value ini, yaitu missing value itu permasalahan umum dalam pengolahan data yang dapat memengaruhi kualitas hasil analisis. Oleh karena itu diperlukan metode penanganan yang tepat untuk mengatasi nilai yang hilang. Berbagai metode seperti penghapusan data, imputasi sederhana, hingga metode yang lebih kompleks dapat digunakan sesuai dengan karakteristik data. Penanganan missing value yang tepat dapat meningkatkan kualitas data sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.